Penampilan Pak Sudrajat Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia, di masa-masa akhir era Orde Baru di acara Rossi di Kompas TV, sudah pasti sangat menarik dan patut kita simak. Pernyataan-pernyataan dia ini benar-benar harus kita simak. Pak Sudrajat ini adalah ipar dari Pak Prabowo Subianto. Dia adalah suami dari kakak kandung Pak Prabowo. Jadi, dia ini adalah keluarga dekat dari Pak Prabowo. Anak-anaknya aktif di Partai Gerindra. Dan bahkan anak laki-lakinya yang nomor 2, Budi Djiwandono, dia kini santer digadang-gadang bakal naik jabatan menjadi Ketua Umum Partai Gerindra, menggantikan Pak Prabowo. Jadi, tentu sangat menarik mendengar pandangan dari inner circle Pak Prabowo terkait pemerintahan mendatang. Penampilan dari Pak Sudrajat yang selama ini menghilang, dia sudah sekitar 25 tahun menghilang dari sorotan publik. Ini pastinya perlu kita beri catatan tersendiri juga. Sekarang ini setelah Pak Prabowo diumumkan KPU, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, mendapat suara terbanyak di pemilihan presiden lalu, tampak inner circle, lingkaran satu, lingkaran keluarga dari Pak Prabowo mulai banyak muncul ke hadapan publik. Mereka mulai banyak muncul menyampaikan pandangan-pandangan dari kubu Pak Prabowo kepada publik. Sudah pasti mereka inilah orang-orang terdekat inilah yang selama ini memang banyak didengar masukan-masukannya oleh Pak Prabowo. Mereka jugalah orang-orang yang paling dipercaya oleh Pak Prabowo karena memang punya ikatan keluarga, punya ikatan darah dengan Pak Prabowo. Nah, makanya kalau ternyata di tayangan Rossi di Kompas TV itu, Pak Sudrajat dengan tegas menyatakan kalau program makan siang gratis lebih penting dari IKN, makan siang gratis lebih penting dari ibu kota Nusantara yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi. Ini pastinya sebuah pernyataan yang penting dan bisa bikin heboh. Ini bisa jadi bikin heboh. Ini pandangan yang datang dari inner circle Pak Prabowo. Ini pernyataan yang datang dari inner circle yang tidak kenal basa-basi politik. Dan bahkan di tayangan Rossi di Kompas TV itu, tanpa basa-basi juga, Pak Sudrajat dengan terus terang menyatakan ketidaksetujuannya program IKN dikebut habis-habisan sekarang ini. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia belum memungkinkan membangun proyek mercusuar IKN. Lalu gimana reaksi Pak Jokowi mendengar pernyataan blak-blakan dari iparnya Pak Prabowo ini? Ini ipar bukan sembarang ipar loh ya. Pak Sudrajat adalah seorang ekonom dan mantan gubernur Bank Indonesia. Dia punya kredibilitas buat bicara tentang prioritas pemakaian anggaran negara. Jadi, apakah lagi-lagi ini adalah indikasi awal dari perpecahan di antara kubu Pak Prabowo dan kubu Pak Jokowi? Ketidaksetujuan Pak Sudrajat Djiwandono terhadap pembangunan IKN yang gerusa-gerusu tentu ada dasarnya. Dia bukan nggak setuju dengan pemindahan ibu kota. Tapi untuk kondisi bangsa seperti sekarang ini, tentu kita harus melakukan prioritas. Di mata Pak Sudrajat, program makan siang gratis terkait dengan masalah sumber daya manusia, terkait dengan masalah kesehatan. Makanya, buat dia, program perbaikan gizi ini harus jadi prioritas walaupun anggarannya selangit. Di mata Pak Sudrajat, peningkatan kualitas manusia Indonesia lebih penting dibandingkan dengan pemindahan ibu kota negara. Pastinya kita nggak perlu ikut memperdebatkan mana yang lebih penting dan krusial. Apakah program makan siang gratis atau pembangunan IKN? Masing-masing pihak pastinya punya argumentasinya masing-masing. Dan yang lebih menarik buat kita adalah, ini yang lebih menarik buat perhatian kita. Yang menarik buat kita adalah pandangan kritis dari Pak Sudrajat, dari inner circle Pak Prabowo terhadap program andalan dan program kebanggaan dari Pak Jokowi. Pernyataan gamblang dan apa adanya dari Pak Sudrajat memunculkan tanda tanya besar akan masa depan dari IKN, masa depan dari ibu kota Nusantara. Akankah pembangunan dikebut sebagaimana sekarang ini dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi? Atau apakah pembangunan IKN kelak bakal tersendat? Pertanyaan menarik lainnya, ini adalah pertanyaan yang layak untuk ditanyakan langsung kepada Pak Prabowo. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo
Kalau kelak di bulan Oktober jadi disumpah menjadi presiden ke-8, apakah dia bersedia tinggal di IKN? Apakah dia bersedia tinggal di istana di IKN? Rasa-rasanya sejauh ini belum ada pernyataan tegas dari Pak Prabowo kalau dia bakal memberikan contoh. Dia akan memberi teladan dengan menjadi orang pertama yang bakal tinggal di IKN. Jadi gimana dong? Dan kita mulai dengan memberi makan untuk anak-anak kita, saudara sekalian. Sudah saya pelajari, pakar-pakar membenarkan uangnya ada, uangnya cukup, dan kita akan buktikan bahwa kita bisa melaksanakannya, saudara sekalian.